Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Junediono Kebun Berkah. Kali ini akan kami sampaikan suatu paparan materi dengan judul Lalat Buah dan Pengendaliannya. Materi ini diambil dari buku Hama Lalat Buah dan Pengendaliannya yang ditulis oleh Bapak Nugroho Susetyo Putro yang diterbitkan oleh penerbit Canisius tahun 1997. Adapun hal ini kami paparkan karena ada pertanyaan dari sahabat Kebun Berkah dari Sulawesi ya. Halo Sulawesi.
Terima kasih telah berinteraksi terkait dengan channel Junediono Kebun Berkah. Beliau bertanya ke kami terkait dengan macam-macam lalat buah dan gimana sih pengendaliannya. Maka kami mencari beberapa buku, literatur, dan alhamdulillah menemukan satu buku yang ditulis oleh Bapak Nugroho Susetyo Putro yang diterbitkan oleh penerbit Kanisius tahun 1997, bahwa lalat buah dan pengendaliannya yang akan kami sampaikan nanti ini kami ambil dari buku tersebut ya, sahabat kebun berkah. Namun sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan lalat buah dan pengendaliannya, kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel Junediono Kebun Berkah ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain. Serta apabila sahabat kebun berkah merasakan bahwa channel ini sangat bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, maka tinggal klik join atau bergabung. Dengan hanya Rp29.900 per bulannya, sahabat kebun berkah yang join bersama kami akan mendapatkan beberapa keuntungan, misalnya direct langsung informasi serta lebih cepat mengetahui informasi terkait yang ditayangkan di channel Junediono Kebun Berkah. Dan ketika ada kegiatan streaming, maka sahabat kebun berkah yang sudah direct atau sudah join bersama kami memiliki keuntungan tersendiri, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, kita coba membahas terkait dengan lalat buah dan pengendaliannya. Yang materi ini diambil dari buku Hama Lalat Buah dan Pengendaliannya, ditulis oleh Bapak Nugroho Susetyo Putro yang diterbitkan oleh Kanisius tahun 1997. Dalam buku ini, khususnya di Indonesia, sahabat kebun berkah menjelaskan bahwa jenis lalat buah yang muncul di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama adalah Bactrocera dorsalis hen. Ini merupakan lalat Bactrocera dorsalis. Sudah lama dan menjadi hama penting di daerah tropik dan subtropik, misalnya di Kepulauan Hawaii dan Kepulauan Taiwan, ASEAN bagian selatan, Jepang Utara, Australia, dan bagian utara, bahkan di Indonesia. Spesies yang paling banyak ditemukan di Indonesia ini memiliki banyak inang ya. Tumbuhan inang Bactrocera dorsalis antara lain ya. Ini adalah gambarnya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, ini gambar dari lalat Bactrocera dorsalis hen ya. Adapun tanaman-tanaman yang dijadikan inang atau tempat tumbuhnya atau tempat berkembang biaknya, misalnya adalah jambu biji, ada jambu air, ada belimbing, ada pepaya, mangga, alpokat, nangka, cabai merah, apel, jeruk, tomat, kopi, cengkeh, melon, dan pisang. Inilah sahabat-sahabat kebun berkah tanaman-tanaman yang dijadikan inang oleh lalat ini. Adapun ciri morfologis jenis ini adalah torak berwarna hitam ya, kerangkanya berwarna hitam, kepalanya ya, dan bagian dorsal di daerah pinggir torak dekat pangkal sayap terdapat bercak kuning memanjang. Abdomennya atau perutnya berwarna coklat bata dan pada bagian dorsal tergambar huruf T. Ini ya sahabat kebun berkah ya. Ini ada seperti huruf T. Nah, ini kursor saya mengarahkan ya. Ini adalah toraknya ya. Ini toraknya berwarna hitam. Dadanya ya berwarna hitam ini. Ini berwarna hitam torak. Ini adalah matanya sahabat kebun berkah. Dan toraknya atau dadanya ada berwarna hitam. Rentang sayap lalat dewasa sekitar 15 mm dengan tubuh sepanjang 8 mm. Lalat buah yang kedua yang sering dijumpai di Indonesia adalah Bactrocera umbrosus Fab. Spesies Bactrocera umbrosus
VAB tersebar di Indonesia, terutama di Irian ya. Dan ada juga di pulau-pulau lain atau negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina ya, Muang Thai, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan sebagainya. Lalat ini dikenal sebagai lalat nangka karena banyak ditemukan pada tanaman bergenus Artocarpus atau nangka ataupun cempedak. Selain itu, lalat ini menyerang pada jambu biji dan jeruk. Secara morfologis, jenis lalat buah ini rentang sayap berkisar antara 5,5 mm sampai dengan 8,1 mm. Selain itu, pada bagian sayap terdapat 3 pita melintang ya, yang melintas mulai dari pita kostal sampai dengan pinggir belakang sayap. Abdomennya berwarna kecoklat-coklatan ini dengan beberapa macam pola, sedangkan pada tergit ruas ketiga abdomen lalat jantan terdapat pektan. Ini lihat abdomennya atau perutnya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jenis yang ketiga adalah Bactrocera Zeugodacus caudatus VAB. Spesies Bactrocera caudatus dapat ditemui di Indonesia juga ya, di samping negara-negara lain seperti Brunei, India, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Muang Thai, dan Vietnam. Tanaman yang diserang terutama adalah famili dari Cucurbitaceae, misalnya melon dan ketimun, serta tanaman lain misalnya cabai besar, jambu biji, persik, jeruk, dan tomat. Adapun ciri morfologis dari spesies ini pada wajah, ini ya, wajahnya ini terdapat garis hitam yang melintasi alat mulut ya. Ini ada garis hitamnya dan melintasi mulutnya. Scutellum mempunyai 4 seta pinggir, sedangkan skutum didominasi oleh warna hitam dengan 2 garis lateral memanjang dan sebuah garis medial memanjang berwarna kuning. Pada tergit ruas ketiga abdomen lalat jantan terdapat pektan ya. Ini ya, pektan. Ini ada garis-garisnya sahabat kebun berkah. Lalat jenis yang keempat yang sering dijumpai di Indonesia adalah Bactrocera Zeugodacus cucurbitae cox. Spesies ini dapat ditemukan selain di Indonesia, juga ada di Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, Cina, Jepang, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Muang Thai, Malaysia ya. Terutama di Kepulauan Irian dan sekitarnya ya. Ini juga sering terdapat lalat Bactrocera Zeugodacus cucurbitae cox. Ini adalah gambarnya sahabat kebun berkah. Cirinya lalat ini berwarna dasar oranye atau coklat nih, oranye ya. Pada sekutum terdapat 2 garis kuning lateral dan 1 garis kuning median. Rentang sayapnya antara 4,2 mm sampai 7,1 mm dengan pola sayap yang khas. Dan pada tergit ketiga, ruas abdomen lalat jantan terdapat pektan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalat yang kelima yang sering dijumpai di Indonesia adalah Bactrocera musaitrion. Ini sahabat kebun berkah gambarnya ya. Spesies Bactrocera musaitrion ditemukan di Indonesia, terutama di Kepulauan Irian dan sekitarnya. Spesies ini banyak menyerang tanaman bergenus musa atau pisang-pisangan ya. Ada juga jambu biji, pepaya, dan secara morfologi lalat ini berwarna oranye sampai hitam. Ini ya. Sekutum mempunyai 2 garis lateral berwarna kuning, sementara Scutellum mempunyai 2 seta scutellar. Pada tergit abdomen ruas ketiga dan kelima terdapat pola huruf T ya, ini ya. Berwarna hitam yang tipis dan tidak jelas polanya. Pola-pola ini bermacam-macam. Selain itu, pada tergit ruas ketiga abdomen lalat jantan terdapat pektan.
Terus yang kelima, yang keenam, lalat buah yang sering terdapat di Indonesia ini adalah Bactrocera albistricata de Mejiro. Lalat ini berinangkan tanaman dari famili Myrtaceae atau Sigisium spp dan banyak dijumpai di Indonesia ya. Adapun ciri morfologis dari lalat ini, lalat didominasi warna hitam, ini ya warnanya ya. Pada wajah terdapat bercak berwarna hitam, sekutu mempunyai 2 garis lateral berwarna kuning ya, ini kuning warnanya ya. Sedangkan pada bagian anterior skultum terdapat tanda segitiga berwarna hitam, rentang sayapnya antara 4,7 sampai 5,7 mm dengan pola bercak yang khas. Pada tekit ruas ketiga abdomen lalat jantan terdapat pekten. Lalat yang ketujuh ya, jenis lalat yang ketujuh yang sering dijumpai di Indonesia, terutama lalat buah, adalah Bactrocera trivialis Drew. Spesies ini diketahui menyerang jambu biji, anggur, dan cabai. Lalat ini dapat ditemukan di Indonesia, terutama di bagian timur, termasuk Papua Nugini, Sulawesi, dan Kepulauan Torres Strait. Adapun ciri lalat ini adalah pada wajah terdapat bercak berwarna hitam, rentang sayap antara 5,7 sampai 6,8 mm dengan pita kostal yang lebar. Ya. Sekutu mempunyai 2 garis lateral berwarna kuning dan terkit ruas ketiga abdomen. Untuk lalat jantan terdapat pekten. Jenis lalat buah yang ke-8 yang sering dijumpai di Indonesia adalah Bactrocera zonata Saunders. Ini menyerang pada tanaman jambu biji, persik, Anaona squamosa, tomat, dan sebagainya. Penyebaran lalat ini juga terdapat di Indonesia ya, dan cirinya adalah torak, ini torak bagian dadanya, dan abdomen berwarna oranye coklat ya, abdomennya juga berwarna oranye coklat sampai merah coklat. Pada sekutum terdapat 2 garis lateral berwarna kuning, rentang sayapnya antara 5,2 sampai 6,1 mm. Pada terkit ruas ketiga abdomen terdapat pekten. Jenis yang ke-9 untuk lalat buah adalah Bactrocera zeogodatus tau Walker. Lalat ini menyerang pada famili Cucurbitaceae dan beberapa tanaman lain. Adapun ciri morfologis dari lalat buah ini adalah rentang sayap antara 5,3 sampai 8,3 mm dengan pita kostal yang memanjang sampai ujung sayap. Sekutum berwarna oranye sampai dengan coklat dan mempunyai pola berwarna hitam. Abdomen punya garis-garis hitam medial, ini ya, abdomennya punya garis-garis hitam dan garis melintang hitam, melintang terkis ruas ketiga sehingga membentuk huruf T. Nah, ini ya, jadi melintangnya juga ada sehingga seolah-olah menjadi seperti huruf T. Pada terkit ruas ketiga abdomen lalat jantan terdapat pekten. Itulah sahabat kebun berkah 9 jenis lalat buah yang sering dijumpai di Indonesia, yang disampaikan di dalam materi buku Hama Lalat Buah dan Pengendaliannya yang ditulis oleh Nugroho Setioputro, Canisius 1997. Lalu bagaimana sih pengendaliannya? Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun cara pengendaliannya terkait dengan hama lalat ini juga disampaikan di dalam buku Hama Lalat Buah dan Pengendaliannya yang disusun oleh Bapak Nugroho Setioputro yang terbit di tahun 1997. Adapun pengendaliannya terbagi menjadi beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan pengendalian atau pengontrolan populasi lalat buahnya ya, agar tidak sampai merugikan ataupun menurunkan populasi lalat buah. Ya, jadi ada dua cara pengendalian yang diterapkan di dalam buku ini, yaitu mengontrol populasinya
agar tidak merugikan ataupun kita menurunkan populasi lalat buah yang sudah tinggi. Untuk pengontrolan populasi lalat buah, cara yang pertama dengan cara yang mekanik, yaitu cara yang dilakukan yang paling tradisional ya, murah dan mudah, namun secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan keefektifannya. Adapun pengendalian secara mekanik ini dapat dilakukan melalui dua hal ya. Yang pertama pengumpulan dan pemungutan sisa-sisa buah yang tidak dipanen ya. Jadi kita kumpulkan lalu kita pungut sisa-sisa buah ya. Karena sisa-sisa buah merupakan apabila dibiarkan bisa menjadi inang yang potensial bagi lalat buah untuk bisa berkembang biak ya. Sehingga sudah sangat pas apabila sahabat kebun berkah melakukan pemanenan, maka kumpulkan dan pungut sisa-sisa hasil panen tadi yang tidak mungkin, yang tidak bagus ya. Yang tidak bagus kita kumpulkan, kita pungut ya. Lalu yang kedua adalah pemungutan buah-buah yang busuk ataupun yang sudah terserang, yang jatuh ke tanah. Ini juga sangat potensial ya apabila dibiarkan begitu saja, buah-buah yang busuk, buah-buah yang sudah terserang, apabila dibiarkan ini menjadi bahan bagi lalat buah untuk menjadi inang untuk berkembang biak ya. Dan buah-buah tadi, buah-buah sisa panen maupun buah-buah sisa yang terserang, kita kubur ya, kita kubur di dalam tanah. Langkah mekanik yang ketiga juga bisa dilakukan dengan cara membungkus atau membrongsong buah ya, agar tidak terserang lalat-lalat buah. Dan cara mekanik ini yang paling banyak diterapkan oleh sahabat-sahabat kebun berkah, terutama para petani buah-buahan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah cara mekanik terkait dengan pengendalian atau pengontrolan populasi lalat buah. Ada yang keempat yang masih digolongkan dalam pengontrolan secara mekanik, yaitu menggunakan penutup tanah atau mulsa. Prinsip penggunaan penutup tanah atau mulsa itu sama dengan memungut buah sisa panen dan buah busuk yang jatuh ke tanah, yaitu untuk memutuskan siklus hidup lalat buah. Keberadaan mulsa mengakibatkan larva lalat buah matang atau gagal mencapai tanah, sehingga akhirnya mati. Penggunaan mulsa plastik mengakibatkan larva mati kepanasan, karena suhu plastik akan meningkatkan apabila terkena sinar matahari. Cara ini biasanya diterapkan pada penanaman tanaman semusim yang tidak terlalu tinggi, misalnya cabai ataupun sayur-sayuran yang lain. Dan mulsa ini bisa juga digunakan selain plastik, bisa digunakan jerami ya, yang digunakan untuk sebagai mulsa. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia, 4 cara mekanik yang bisa digunakan oleh sahabat kebun berkah untuk mengendalikan populasi dari larva ataupun dari lalat buah. Cara yang kedua untuk pengendalian populasi ini adalah dengan kultur teknis. Cara kultur teknis merupakan pengendalian yang berhubungan dengan budidaya tanaman. Seperti yang pertama adalah pemanenan buah yang masih hijau. Cara ini bersifat untung-untungan seperti halnya cara pembungkusan buah. Meskipun demikian, buah yang masak hijau masih terserang ringan. Jadi konsumsi buah mentah bukan merupakan masalah
Selain itu, buah yang masak hijau belum terserang larva ya. Ini jadi walaupun masih untung-untungan ya, tapi tidak mengapa. Cara kultur teknis yang kedua adalah dengan pengolahan tanahnya sendiri, yaitu tanah dikelola atau diolah sedemikian rupa hingga drainasenya baik, sehingga tidak ada genangan-genangan air ya. Juga airasinya baik, sehingga air bisa menyerap ke tanah, tidak ada genangan ya. Dan juga pengolahan tanah yang mengendalikan gulma juga sangat diperlukan agar sinar matahari bisa mengenai tanaman yang kita budidayakan, sehingga apabila ada larva, ada lalat buah, maka bisa mati. Inilah sahabat kebun berkah cara yang kedua untuk mengendalikan populasi, yaitu dengan cara kultur teknis. Cara yang ketiga adalah dengan cara hayati, yaitu cara melakukannya dengan mengembangbiakan musuh alaminya ya. Jadi musuh alami dari lalat buah kita gunakan. Jadi kita sebut juga parasitoid ya. Musuh alami tadi kita sebut sebagai parasitoid. Ada beberapa parasitoid yang berasal dari ordo Hymenoptera yang merupakan musuh alami dari lalat buah. Ini seperti lebah, ada tawon, ada juga semut. Ada 4 genus yang menyerang lalat buah, 2 diantaranya adalah dari genus Biosteres dan Ophius. Spesies Biosteres arisanus sejak tahun 1951 tercatat paling banyak menyerang Bactrocera dorsalis untuk jambu biji ya. Selain itu, beberapa parasitoid jadi dari spesies semut juga berperan sebagai pemangsa larva lalat buah yang jatuh ke tanah. Pada saat larva akan masuk ke dalam tanah, semut-semut tersebut akan menyerangnya. Sementara itu, pupa lalat buah dapat pula dimangsa oleh kokopet dari ordo Dermatera, sayap jala Chrysopid dari ordo Neuroptera, kepik pentalomid dari ordo Hemiptera, dan beberapa kumbang tanah dari ordo Coleoptera, misalnya kumbang karabid dan staphylinid. Inilah salah satu atau beberapa ordo, beberapa serangga yang merupakan parasitoid atau musuh alami dari lalat buah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, apabila 3 cara tadi tidak mempan ya, maka ada cara yang keempat untuk memberantas atau mengendalikan atau mengontrol populasi lalat buah, yaitu dengan cara kimiawi. Yaitu sebuah cara dengan melakukan perpaduan zat-zat kimia atau senyawa-senyawa pemikat antraktan dengan perangkap pemikatnya ya. Ini adalah kombinasi antara senyawa-senyawa pemikat dan insektisida untuk memberantasnya. Dan sahabat kebun berkah, sebenarnya kalau cara kimiawi ini dianjurkan dilakukan untuk pada hal-hal yang memang sudah terdesak ya. Apabila langkah 1 sampai 3 tadi sudah tidak mempan, barulah langkah ini ya, sahabat kebun berkah. Ada beberapa perangkap ya yang digunakan untuk lalat buah ini. Ada perangkap tipe Steiner, ada Bateman, ada McPhail, ada Junction, dan sebagainya. Di Indonesia, perangkat tipe Steiner merupakan perangkap yang paling populer ya, yaitu dengan cara memasukkan senyawa perangsang tadi ke dalam botol bekas, misalnya botol bekas aqua katakanlah, yang kita beri lubang, lalu kita
kasih di dalamnya senyawa-senyawa penarik tadi atau perangsang tadi atau pemikat tadi ya. Dan botol-botol ini kita pasang di dekat tanaman-tanaman buah. Dan ada juga apabila memang sudah sangat-sangat masif ya penyerang lalat buah ini, kita bisa berantas dengan insektisida. Ya, selain dengan tadi dengan perangkap ya, juga dengan memberantasnya melalui insektisida. Lalu cara yang kedua untuk pengendalian hama lalat buah yaitu dengan penekanan populasi lalat ya. Jadi kalau sudah banyak kita tekan ya. Ya ibaratnya kita berantas sebenarnya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan penggunaan senyawa pemikat pakan. Ini tadi seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua adalah penggunaan serangga jantan mandul ya. Cara ini melakukan dengan cara memandulkan pupa lalat jantan menggunakan sinar gamma. Pupa yang mandul ini kemudian dipelihara hingga menjadi lalat jantan dewasa. Selanjutnya, serangga yang mandul ini dilepaskan di daerah tertentu, dan apabila lalat mandul ini mengawini lalat betina, maka telur yang dihasilkan akan steril. Dengan demikian, populasi lalat buah di daerah tersebut akan menurun. Bila sahabat kebun berkah, dua cara pengendalian ya untuk pengendalian lalat buah terutama di Indonesia. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan di channel Junediono Kebun Berkah. Dan terima kasih sekali para petani dari Sulawesi ya yang telah berinteraksi di channel ini dan meminta untuk diberi informasi terkait dengan hama lalat buah dan pengendaliannya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Dan silakan sahabat kebun berkah bisa komentar ya. Mudah-mudahan apabila ada permasalahan-permasalahan kami bisa menjawabnya sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Terima kasih dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.